Oke, ya. Tema kita hari ini antara hidup dan mati ya. Sepertinya besok kita akan mati nih ya. Jadi tema kita hari ini hidup dan mati untuk Tuhan. Nah ini ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian kalimat firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Iya. Jadi di kampung saya, karena kebetulan kalau pendeta orang Batak itu biasanya, apalagi pendetanya Pentakosta, agak sangar sedikit. Jadi dia tidak bisa dikelabui dengan apapun. Ya. Jadi waktu itu ada orang meninggal. Jadi ini meninggal karena di meja judi, meninggal di meja judi dan tidak pernah ke gereja. Yang pernah ke gereja itu hanyalah istrinya dan anak-anaknya. Nah bapak ini meninggal, lalu pendeta ini datang. Sebenarnya dia tidak mau datang, saya nggak kenal itu orang, dia bilang ya. Jadi dia datang di sana. Waktu dia pemberangkatan jenazah dia bilang begini, ini bapak tidak akan ke sorga. Dia bilang, wow, semua orang ribut pada saat itu, ribut ya, karena secara etikanya nggak bagus didengar. Iya kan, masa dia bilang, ini, tapi bahasa daerah dia, bahasa Batak. Dia bilang, ini orang tidak ke sorga. Waktu itu satu kampung ribut. Dia bilang lah, mereka bilang, dasar ini orang Pentakosta, tidak ada etikanya. Dia bilang begitu ya. Masa orang begini saja, apa. Tapi sebenarnya saya pikir itu, saya renung-renungkan logis. Ya, kata firman Tuhan, hidup mati hanya untuk Tuhan. Masa waktu hidup kau untuk dunia ini, mati untuk Tuhan? Enggak enak banget dong, Bang. Kau pikir itu surga punya nenek moyang lo? Iya kan? Kan kadang-kadang begitu kan? Secara etika kan pendeta datang di sana, wah ini orang baik. Padahal saudara bilang, apa berkelahi terus gitu. Dia bilang kan, ini orang baik. Bapak ini sangat luar biasa. Padahal korupsi dia. Tapi secara etikanya nggak mungkin dikasih tahu. Saya bilang hari ini, jadi persoalan hidup ini, persoalan kerajaan surga bukan semau lu, semau gue, bukan. Ya kalau kau hidup, ya hidup untuk Tuhan. Ya mati juga untuk Tuhan. Jangan sesudah mati dikatakan ini adalah orang baik, ini ke surga, selama hidupnya nggak pernah muncul. Iya, sumbangannya, persembahannya datang ke gereja, tapi orangnya nggak pernah ada. Nggak boleh seperti itu. Ya. Di kampung saya kenal istilah seperti itu. Biasanya bapak-bapak akan nongkrong di warung balo, ya kan? Minum tua baru lewat begitu, lalu bilang, titip mak dorong-dorong saya nanti ya. Wah, kolektif saya titip. Mana bisa? Kalau ditanya apa? Kenapa nggak ke gereja? Nanti lonceng gerejanya jatuh. Saya bilang begini, datang ke Pentakosta, datang ke Betel. Saya bilang, kenapa? Di Betel Pentakosta nggak ada lonceng gereja. Saya bilang, kan di gereja Protestan saja yang ini ada lonceng gereja kan? Langsung, kalau di apa nggak ada. Hanya dengar saja, haleluya, ada amin. Nggak ada, kemana? Pergi, gitu. Kalau itu udah gereja kita itu, iya kan? Udah aliran, wah kalau yang apa luar biasa ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kata firman Tuhan, ya sebenarnya firman Tuhan ini kalau kita baca latar belakang sejarahnya, karena ada perdebatan antara orang Yunani dan orang Ibrani pada saat itu. Ya karena perdebatan tentang masalah soal makanan ini sebenarnya ya. Jadi orang Ibrani itu biasanya, sampai sekarang kalau kalian pergi lihat agama Yahudi itu, mereka tidak makan makanan yang sembarang. Daging babi mereka nggak makan, ya. Teh juga mereka nggak minum, ya. Jadi banyak pantangan mereka. Tiba-tiba mereka ketemu dengan orang Yunani yang sama-sama Kristen, sehingga mereka berdebat. Tetapi Paulus mengingatkan mereka bukan itu, tetapi hidup mati kita untuk Tuhan. Next. Mengapa hidup dan mati kita untuk Tuhan? Karena kita diminta pertanggungjawaban. Ya, ayat 12 berkata demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban. Makanya hidupmu, sosial mediamu, hatimu, jangan sembarangan kau pergunakan. Dituntut pertanggungjawaban. Seperti sekarang yang lagi heboh kan? Siapa? Bijorka kah siapa itu? Sekarang orang lebih takut sama itu daripada sama Tuhan, ya kan? Bijorka. Waduh, bisa diselidiki,
jejak digital kita. Memang. Kemarin saya dengarkan statement dari Komjen siapa itu namanya yang orang Toraja itu, Komjen Pongriko, ya, di orang Pongrekon, ya, saya kurang namanya, tapi saya lihat analisisnya tajam sekali, ya, inilah orang yang sedang menyuarakan hati-hati dengan media sosial Anda. Hanya dua alternatif dia bilang begini, agar kita bisa keluar dari jebakan-jebakan Batman digital ini adalah hanya dua. Kita punya kemandirian digital atau kita menutup diri dari digital. Dia bilang begitu. Hanya dua. Tidak bisa yang lain. Karena HTP WW itu punya orang. Kita ngontrak di situ dia bilang. Jadi kalau dibilang bisa rahasia presiden dibuka, bisa. Cuman kata sandinya ditukar-tukar. Ya kan makanya orang sekarang agak gemetar semua, takut semua. Ya kan takut data digitalnya, data teleponnya, iya. Bayangkan saja. Apalagi nanti di kerajaan surga diminta pertanggungjawaban. Eris, iya kan? Atau enggak Dewi, kenapa kau sudah gereja, kenapa tugas akhirmu lama selesai Dewi? Itu ditanya. Beneran loh. Itu ditanya, saya juga nanti besok ditanya, apa kerjaan kau? Katanya kau dosen, katanya kau master apa? Master abal-abal kau nggak ada gunanya. Sana ditendang nggak ada. Karena pertanggungjawaban itulah makanya saya nggak berhenti tidur, nggak nyenyak saya tidur sebelum saya lihat jiwa datang kepada Tuhan. Saya nggak tahu tadi nggak ada ditampilkan layar hari Sabtu akan ada PA di sini atau cuma saya aja yang semangat, yang lain enggak ini. Ya. Hanya saya lihat mereka datang, mereka kuliah waktu saya umumkan, kita PA setiap hari Sabtu, ada yang menggerutu. Bingung gitu, agak mampus begini. Jadi Pak, wah mulai saat ini, kau nggak bisa lagi pulang kampung, saya bilang. Karena kebiasaan mungkin saya lihat orang-orang Rantepao, orang-orang Makende itu setiap hari Sabtu pulang kampung. Saya nggak tahu untuk apa. Saya bilang, kalau kau banyak uangmu, saya kebetulan kekurangan uang, saya bilang. Kasih ke saya uangmu, saya bilang. Mulai hari ini, selama perkuliahan saya, jangan kau pulang kampung. Saya bilang. Ada juga yang pateng-tengan. Iya kan? Padahal hari Sabtu depan baru ditanya saya, Pak, hari Sabtu ini jam berapa? Ya deh. Enggak iya kan? Belum dimulai, nanti kau tiba bagianmu. Iya kan? Di hari Sabtu, saya bilang ke mereka, jadi Sabtu, gue mulai ada yang menggerut itu. Ya? Jadi, karena kita akan diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Ya. Kalau saudara-saudara tanya saya maunya berhenti. Saya maunya nggak usah kerjakan ini. Ya, beneran. Kayak hari Sabtu kemarin. Ya, ada tanggung jawab saya 4, ya saya ngantar. Padahal saya pulang ngajar itu. Pulang saya ngajar, habis saya jemput lagi ke sini di bazar, saya antar lagi. Waduh. Waktu kemarin dibilang tidak bisa, Pak Kak Gembala telepon saya. Dalam hati saya, mau bilang, aduh nggak bisa, saya bilang, tapi nurani saya, dibilang begitu, dituntut terus, apa, begitu, siap Pak Gembala, langsung saya bilang, ada. Kalau saudara lihat, kadang-kadang saya kalau di tempat tidur, saya itu menangis, saya bilang saja, Tuhan, kalau kau buat seperti ini sama saya, cuma satu Tuhan saya minta sama engkau, jangan kasih saya sakit, saya bilang begitu, jangan kasih saya sakit Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih saya sakit, mending jemput saya Tuhan, saya bilang. Iya kan? Daripada sakit persoalan. Apalagi sekarang di kampus. Waduh, ini mulai sampai Selasa deadline-nya. Waduh, yang tadinya saya tidak menguji, akhirnya saya menguji beberapa orang yang kebelet. Bayangkanlah menguji yang kebelet saya. Aduh, minta ampun itu bertubi-tubi lagi SMS-nya, Pak tolonglah Pak, penuh kasih karunia lah Bapak. Akhirnya semua nilai yang saya kasih itu nilai anugerah, iya kan? Gak ada yang benar. Pasal begitu, ya tapi ya gitulah, saya bilang selalu sama Tuhan, bilang, pokoknya saya Tuhan kasih. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita dimintai pertanggungjawaban. Jadi tujuan kita ya ke surga. Kenapa dikatakan oleh Paulus? Karena hidup mati kita untuk Tuhan, makanya tujuan kita ke surga. Makanya bagaimana ya prinsip hidup, next. Bagaimana prinsip hidup dan mati untuk Tuhan. Ya. Kita lihat dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 17 dikatakan begini.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi prinsip hidup dan mati untuk Tuhan itu yang pertama dikatakan hidup dalam kebenaran. Sering sekali dilakukan, dinyatakan di gereja ini, ya kita bukan baik, tapi hidup benar. Jadi kalau engkau mengatakan bahwa saya hidup dan mati untuk Tuhan, harus hidup dalam kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 17 ayat 17 berkata, firmanku adalah kebenaran. Ya, apa yang baik belum tentu benar, tetapi apa yang benar sudah pasti baik. Saya mengerti maksud saya? Apa yang baik belum tentu benar. Contohnya, baik enggak kalau kasih contekan Christine? Baik. Baik kalau kasih contekan? Wah baik, ada. Jangan kau pura-pura, jangan kau sok-sokan ya. Sudah ku tahu ya numu ya, ku lihat juga. Baik kalau saya kasih contekan. Tapi tidak benar. Benaran. Baik kalau kasih sesajen ke kuburan, menghormati orang tua. Kan biasa ada begitu toh? Apalagi di Sumatera begitu biasa. Ini makanlah opung. Saya sebelum tahu itu berhala, waktu anak-anak saya setiap hari Natal atau hari apa biasa atau Imlek begitu, biasa saya pergi ke kuburan cari makanan yang begitu karena enak. Sebelum tahu saya firman Tuhan ya, sebenarnya itu nggak boleh dimakan. Wah biasa gitu. Wah, nenek saya, kakek saya sebelum bertobat, dia biasa kalau hari Natal begitu, udah itu kumpul semua keluarganya, dia bikinlah sesajen, babi panggang, iya kan? Jelas nasi apa baru dibikinlah dia apa di apa para bahasa Indonesianya apa sih lupa saya itu. Pokoknya di tempat tidurnya lah. Baru dalam tempo 30 menit baru dibawa keluar lah. Maksudnya biar kita makan. Sudah dimakan opungmu ini katanya. Saya tanya opung saya, kenapa dia bilang opung itu dimakan opung? Iya sudah dingin. Ya sami dingin. Sudah 1 jam di situ. Apa-apaan ini? Nasab itu dingin sudah 1 jam di situ. Oh sudah dingin. Sudah dipegang ini. Wah kita makanlah. Baik itu. Baik tapi enggak benar. Enggak benar. Jadi tapi apa yang benar sudah pasti baik. Mengasihi baik. Baik kan? Lakukanlah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Kalau dibilang kasihilah sesamamu manusia, yang di belakang sana juga manusia. Yang di samping itu juga manusia. Maksud saya, biar Anda jangan terfokus hanya doa-doa karena utangmu saja, persoalanmu saja. Itu juga doakan. Saya waktu lewat dari situ saya lihat, pakaiannya, astagfirullah. Saya lihat tertutup di depan, agak setengah terbelah di belakang semua. Darah Yesus saya bilang. Tapi saya tumpang tangan Tuhan. Bertobat ini orang saya bilang. Ya. Saya pernah waktu praktek pelayanan penginjilan pergi ke tempat seperti itu. Ya. Singkat ceritanya sebenarnya mereka mau keluar dari situ. Tapi mereka sudah terjebak di situ dan takutnya mereka tidak diterima masyarakat. Akhirnya yang paling parah Bapak Ibu saudara-saudara yang tahu, itu turun-temurun. Aduh saya bilang, itu anaknya jadi sudah lahir anaknya jadi gitu juga, jadi perek saya bilang. Iya. Coba. Saudara nggak menangis, nggak berdoa buat orang seperti itu. Ya, mereka nggak bisa keluar dari situ karena mereka sudah tersistem. Ada apa istilahnya germonya ada di situ yang jagai mereka. Nah sekarang gereja menutup diri, iya kan? Gereja sibuk dengan variasi-variasi. Saya senang dengarkan Bapak Gembala berkata berhenti bicara-bicara seperti itu. Memang, sekarang kan apa kita bikin, ya kan? Hari ini apa begini? Aduh, sibuk lip service sekarang. Orang bikin apa? Bukan saya salahkan bikin event atau bagaimana, ya? Juga yang perlu saya ingatkan, nanti akan hadir 157 orang. Kalau 1 jiwa pun ke gereja ini, berhentilah kita jadi orang Kristen. Iya kan? Ada nggak yang sering share, kirim video apa bagaimana begitu? Sama kemarin adik-adik PA-nya. Atau sudah berhenti? Astagfirullah.
Ya, kalau saya yang suruh beda, dia takut itu. Kalau kau yang suruh karena memang gerakan Tuhan. Bukan tidak bisa langsung saya bilang, hari Minggu kau datang 30 orang ke sana. Bukan tidak bisa. Bisa, tapi mereka datang karena takut sama saya. Dan juga mereka datang karena nilai. Itu persoalannya. Tapi maunya mereka datang dengan hati. Ya, saya teringat waktu itu tentang istilah penginjilan ya. Waktu itu siapa namanya? Ada seorang mualaf, bukan mualaf, dari Muslim ya. Terus dia datang jadi Kristen. Terus dia bilang begini, kita harus bikin strategi penginjilan. Makanya bukan salah ya, bukan saya bilang umpamanya ada yang pesek, yang apa begitu, bukan nggak bagus ini, bagus. Tapi dia bilang begini, mereka biasanya orang-orang dari pesantren itu mereka latih yang cantik, yang gagah untuk mereka sebar. Ada yang tukang jual bakso begitu. Untuk merubah Maria jadi Siti Fatimah. Benaran. Merubah Ucok jadi Abdullah. Ya, benaran. Bahkan sampai yang paling strategis memberikan dirinya juga agar mereka ikut sama mereka. Itu halal. Kalau kita kan haram itu ya. Halal. Saya bilang, oh iya betul juga ya saya bilang. Makanya saya dulu biasanya itu kalau ada orang-orang baru, ya bukan saya bilang semua saya lihat di sini rata-rata cantik-cantik, gagah-gagah ya. Bahkan bapak-bapak juga di sini hampir saya lihat hampir sama kayak anak muda ya. Ya kayak Pak Evan sini saya lihat kalau tidak gendong anak ini dikira orang anak muda ini. Iya. Luar biasa. Ini bagus ini fungsinya. Kalau datang orang di sini ya memang dia datang yang ramah. Selamat pagi. Saya biasa dulu waktu itu saya masih Sispek, sekarang jadi one pack ya. Sispek maksudnya 7 kota dulu sini masih wah meyakinkan lah. Sekali senyum saya 5 orang wanita pasti akan datang ke gereja. Iya, beneran. Makanya kalau ada di sini ada senyumnya, ada talentanya untuk apa? Ya kembangkan, jangan kok hanya bungkem saja diam. Kok datang, selamat pagi kakak, di mana? Nomor HP-nya kakak? Itu dong, ya kan? Nanti kita buktikan ya. Kita lihat nanti mulai hari Sabtu datang sini. Kalau nggak ada lagi, nggak penuh lagi ini pada sore. Udahlah kita minta ampun lah sama Tuhan ya. Ya, amin. Iya harus kita kerja. Karena apa? Hidup harus dalam kebenaran. Ya, itu prinsip hidup. Kalau hidupnya dan matinya untuk Tuhan. Harus dalam kebenaran. Harga mati. Jalannya ya itu. Di dalam Tuhan. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Kalau memang engkau jauh dari Tuhan, kalau memang persekutuanmu jauh dari Tuhan, enggak. Ya akulah jalan kebenaran, dia bilang, iya sumbernya harusnya dari Tuhan. Tuh enggak bisa kau benar sendiri, enggak bisa. Kamu dibenarkan, enggak bisa benar sendiri. Ujuk-ujuknya enggak pernah kau baca firman Tuhan, enggak pernah berdoa, enggak pernah praise and worship. Terus benar, saya ragukan itu kebenaranmu. Iya, saya kenapa selalu melakukan hidup benar walaupun saya terus terang aja di kampus itu sering sekali banyak kegiatan hari Minggu. Kegiatan hari Minggu. Ya, apalagi kayak posisi saya tidak ada yang masak di rumah, biasanya ini tergiur saya. Makan pagi lepas, siang sampai sore terlepas, di hotel lagi. Pulang dari situ ada cuan lagi, cuan. Tinggal tentang cuan, lumayan. Tapi biasanya kalau ada training begitu apa, saya bilang nggak bisa. Pernah dulu outbound begitu, pergi ke Malino outbound. Semua orang heboh-heboh hari Minggu. Bahkan ada saya lihat yang seagama dengan saya ikut juga. Tuhan Yesus saya bilang. Kalau saya bilang saya tolak. Pak ada nanti dikasih sekian apa semua, apalagi penginapan apa? Enggak saya bilang. Ya. Nah mulai dari situ mereka tahu. Pas setiap hari Minggu, ini Pak Febri nggak bisa diajak ini. Pasti nggak mau ini, dia bilang udah tahu dia ya kan? Kalau kita hidup benar dia orang sudah tahu, ya kan? Umpamanya ada Juli nanti ngajak kau kan, hari Minggu Juli, mana lebih enak ke gereja atau ke ulang tahun? Bohong lo, ke gereja karena saya di sini takut kau telepon nanti bapakmu. Kalau orang dunia lebih enak, beneran. Makanya kelihatan itu orang. Kalau sudah mulai menyanyi ngantuk-ngantuk, mulai dengar khotbah dia lama, mulai gerasa gerusu, kelihatan itu. Iya kan itu butuh 2 pelepasan itu. Iya.
Ketahuan itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mau hidup mati untuk Tuhan, harus hidup dalam kebenaran. Amin. Harus hidup dalam kebenaran. Memang gak gampang. Apalagi kita muda. Ya, saya juga masih muda. Mudah-mudahan terus muda. Iya kan? Gak gampang. Gak gampang. Tapi ini prinsip firman Tuhan. Bagaimana? Seperti lagu pujian apa? Di Mazmur berapa itu? 100 berapa? Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Enggak ada yang lain. Kalau akar pahit yang kau simpan di sini apa? Bukan janji firman Tuhan. Saya selalu bilang begini. Kita ini berhutang nyawa loh sama Tuhan. Kita ini berhutang nyawa. Ada lagu Pentakosta yang dulu itu. Sebab kita berhutang jiwa kepadanya. Mari saudara bersama-sama berjuang dalam ladangnya Tuhan. Sebab kita berhutang jiwa kepadanya. Kita berhutang jiwa. Jiwamu, hidupmu sudah diselamatkan, kita berhutang. Makanya kita harus hidup dalam kebenaran. Bukan hidup baik. Tapi saya yakin kalau kita hidup benar, pasti kita melakukan yang baik. Ya. Yang kedua, hidup mendatangkan damai sejahtera. Ya. Yohanes pasal 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera aku kutinggalkan kepadamu bukan seperti yang dunia ini berikan. Damai sejahtera. Filipi pasal 4 ayat 7 katakan lagi. Ya, damai sejahtera. Damai sejahtera itu iren, shalom. Kalau ada istilah shalom, shalom. Jangan kau balas shalom, shalom pas, gitu enggak. Shalom. Shalom itu artinya tidak ada perang. Jadi kalau tentara Ibrani dulu, shalom, dia bilang, berarti lagi tenang, tidak ada perang. Itu. Iren, kan banyak sekali orang Toraja saya lihat banyak namanya Iren. Tapi membuat kerusuhan, iya kan? Saya selalu bilang kalau ada nama Iren di sini, selalu bikin kegaduhan dan memberikan harapan palsu buat laki-laki, ganti namamu, saya bilang. Ganti namamu jadi apa kek? Jadi gersah gerusu atau apa? Iren, damai sejahtera. Maunya yang nama Iren itu harus tenang. Menyapa orang, shalom kakak, di mana kakak? Jangan dilihat, apa kau lihat saya? Kenapa kau? Langsung begitu. Iya kan? Harusnya nama Iren itu harus lembut. Santun, kalau nama Dewi nggak apa-apa lah seperti itu ya kan? Apalagi Yakomina ya. Ya, tapi saya selalu juga lihat si Mina ini ya. Saya kira dulu ini sangar, ternyata baik sekali nih. Iya beneran, baik ini. Waktu itu pernah saya sakit, langsung dia yang terus alternatif duluan. Padahal semua yang di asrama itu tahu saya sakit. Langsung dia duluan, dia bilang, Pak kenapa itu kakinya Pak? Bapak sakit kah? Dia bilang, iya saya bisa pijat Pak. Cuman ini yang pijat saya sama Edwin. Iya kan? Yang lainnya cuman, nonton saya aja. Saya bilang, saya kira Mina ini. Padahal hatinya malaikat, luar biasa ya. Jadi kalau ada laki-laki yang berminat silakan Mina ya. Iya, harus hidup mendatangkan damai sejahtera. Cuitanmu melakukan damai sejahtera. Iya tuh, siapa yang gak resah kau bikin statusmu di Facebook? Aku kesel, iya kan? Itu akan ada komen itu. Iya kan? Yang istri yang makanya saya marahi istri saya bilang selalu sama istri saya, hati-hati kau dengan statusmu. Saya bilang, hati-hati kau harus jaga saya. Saya bilang minimal kalau kita berkelahi jangan kau sebarkan di Facebook atau dimanapun, saya bilang. Masalah itu. Karena semua orang tahu seluruh dunia ini, teman saya seluruh dunia ini saya bilang. Iya ada teman saya di Austria tuh. Ada teman saya di Jerman, dia tahu apa yang saya lakukan. Makanya hati-hati. Ya, makanya sebarkanlah yang mendatangkan damai sejahtera. Status WA-mu, Tuhan Yesus baik. Walaupun hingga hari ini belum terjawab doa-doaku, itu bagus. Iya kan?
Sudah 2 malam kau kutunggu, tapi tidak ada balasanmu. Itu bahaya itu. Itu pasti datang, kenapa kak, kenapa kak? Tapi biasanya banyak begitu. Pernah ada status teman saya begitu. Ya, dasar kau laki-laki kurang ajar. Iya, saya tanya dia, kenapa dek? Saya bilang, nggak apa-apa kak. Iya. Kenapa nggak apa-apa? Itu sudah masalah. Coba bayangkan, nggak ada orang bikin status dasar kau laki-laki kurang ajar. Dia bilang, itu pasti ada masalah. Harus mendatangkan damai sejahtera di grup keluarga. Ya, saya selalu bilang di grup mahasiswa banyak, grup saya, grup kelas banyak. Saya bilang, coba tebarkan hal-hal yang baik. Iya. Sekali ini saja kok maafkan, nah awas kok. Dia bilang kan masalah itu. Iya kan? Jadi mau hidup benar, mau hidup mati di dalam Tuhan, statusmu nggak baik. Cuitanmu nggak benar. Instastorymu nggak benar. Mau hidup mati dalam Tuhan? Nggak benar itu. Kalau orang mau hidup dan mati untuk Tuhan, hidupnya harus mendatangkan damai sejahtera. Iya. Kalau Anda menjadi orang yang hidupnya mendatangkan damai sejahtera, coba lihat saja. Kau akan menjadi tumpuan curahan hati setiap orang. Setiap ada yang punya masalah akan datang samamu. Saya di tengah-tengah keluarga saya, kedua belah pihak, kalau ada masalah mereka akan datang ke saya. Padahal saya bukan apa-apa. Apa yang saya berikan, tidak ada. Tapi karena kata-kata saya, perbuatan saya, sama istri saya juga saya ajarkan. Kalau ada keluarga kita yang menggosip keluarga satu ke keluarga lain, kau harus bisa menjadi penenang di sana, saya bilang. Jangan kau tambah-tambahin. Iya kan? Apalagi sekarang. Ada yang umpamanya temanmu Juli curhat samamu, Kak, ini pacarku tuh sudah 2 hari ini centang 1. Nggak centang-centang 2. Hati-hati kok, hati-hati kok. Saya biasa dulu begitu, selingkuh itu jadi gua. Akhirnya dia stres. Padahal kau santai aja. Iya kan? Hati-hati. Katakanlah yang damai sejahtera di sana. Gak apa-apa itu dek. Mungkin kan gak ada kuotanya. Apalagi sekarang kan anak kuliah itu hanya bisa mengupdate status kalau sudah di kampus. Karena di kampus ada kuota bertebaran, iya kan? Kuota gratis. Mungkin gak ada kuotanya, mungkin lagi sibuk lagi apa, iya. Jangan langsung, wih, biasa begitu, wih. Hati-hati, wih. Iya kan? Biasa kan begitu. Makanya apa itu? Gosip, tahu gosip gak? Kepanjangan gosip tahu? Digosok makin sip, itu gosip. Iya kan? Yang tadinya kan orang bilang begini, tahu kau? Si Christine itu, kenapa? Kau tahu kenapa tidak selesai-selesai tugas akhirnya? Oh itu mama ya kan? Dikasih tahu si Heri ini lah sama si Dewi umpamanya. Karena malas saja itu. Datang si Dewi, ditanya lagi sama si Mina ini. Kenapa si Christine tidak selesai tugas akhirnya? Datang si Dewi, malas nggak ada uangnya juga. Kan tambah. Biasanya kalau kata-kata disampaikan itu nambah. Tapi kalau uang disampaikan itu biasanya kurang. Iya, kata-kata ini biasanya nambah. Yang tadinya selingkuh sekali ini bisa-bisa jadi banyak makanya. Ya, makanya saya kalau ada datang, mama saya pernah begitu telepon ke saya. Itu tanya dulu adekmu. Sudah 2 minggu ini. Ya biasanya kita kewajiban kita setiap hari Minggu begini video call keluarga. Ya, setiap hari Minggu video call keluarga, kakak saya, adik saya, video call kita nyanyi sama-sama, kita berdoa begitu. Ya, nanti sebentar saya pulang gereja ini video call sama-sama, semua anak-anaknya. Kebetulan adik saya ini nggak tahu, udah 2 kali pertemuan dia tidak muncul. Mama saya telepon lah. Kau lihat dulu adikmu itu Mi, sombong sekali itu toh, karena sudah ada Mi itu rumahnya, ada mobilnya, sombong Mi itu orang, dia bilang. Oh, kalau saya memang mau menambah-nambah, iya Ma, jangan mau kok. Pokoknya harta warisan sama dia. Bisa. Tapi saya bilang, ya jangan begitu Ma. Ya kan nggak apa, mungkin lagi apa. Besok saya telepon, kenapa kok nggak apa? Oh iya bang, apa hilang HP ku? Kan hilang HP-nya. Padahal mama saya sudah seuzon, gitu, ya kan? Sudah mikir kemana-mana dia. Ini bahayanya. Jadi mau hidup mati untuk Tuhan, hidup hanya harus mendatangkan damai sejahtera. Amin. Yang terakhir, hidupnya harus penuh dengan sukacita. Sukacita itu ya dikatakan dalam Filipi 4 ayat 4 katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Iya, bersukacita itu keputusan. Beneran. Sukacita itu keputusan, bukan tergantung
situasi. Ya, sukacita itu keputusan. Sukacita bukan karena ada banyak uangmu, ada banyak proyekmu, tidak. Saya pernah ketemu dengan Raja DL Sitorus, orang terkaya di Sumatera. Pernah saya datang ke situ, langsung dia bilang sama saya, Nenggolan, tolong doakan dulu saya. Kenapa Bapak tua? Saya bilang sama dia, kenapa Bapak tua? Saya bilang, saya susah tidur. Dia bilang, susah tidur, bergelimang harta, susah tidur. Saya bilang lah dalam diri saya, oh puji Tuhan, amin Tuhan. Walaupun uang saya cuma 10.000 tapi tidur saya nyenyak. Iya, yang tidak bisanya saya tidur terus Tuhan. Saya bilang. Nyenyak tidak ada yang pikirkan. Itu, nyenyak saya tidur. Ya, mulai terganggu dulu tidur saya itu waktu saya ngerjakan tesis. Itu memang agak berat, mulai dari situ saya insom saya, susah tidur saya. Ya, jadi makanya saya biasanya maaf aja kalau ada umpama di sini nggak bisa menelpon saya, itu biasanya langsung saya matikan pas saya lagi mau tidur. Biasanya saya dengarkan khotbahnya Gilbert, khotbah siapa begitu yang apa atau tinggal siapa Bambang Nursena, saya dengarkan. Baru selesai saya dengarkan tiba-tiba udah jenuh mata saya terus saya matikan itu handphone, saya tidur. Karena kalau tiba-tiba ada mengganggu saya itu biasanya saya melek lagi, susah saya tidur. Ya, jadi sukacita itu keputusan, ya, bukan karena sesuatu. Bukan karena sudah punya pacar baru atau apa, enggak. Ya, ada juga orang pacaran baru jadian, itu terbeban. Tiba-tiba dia sadar, bangun dari mimpi buruknya, kenapa aku terima ini orang? Iya toh? Tiba-tiba sadar, oh Tuhan Yesus, dia bilang, ini pacaran kah saya ini kah? Iya. Tapi ada orang sedikit saja dia terima, karena dia putuskan, hari ini saya bersuka cita. Itu sebabnya kalau di gereja, saya waktu pemuda kalau memimpin pujian, tidak pernah saya bilang, ayo ada sukacita. Saya bilang, mau ada nggak ada sukacita, biar saja situ. Saya bilang begitu. Iya. Karena kadang-kadang saya lihat capek sekali orang yang memimpin pujian itu. Ayo naik, tangkap. Tapi ada juga orang disuruh, ayo mari berdiri, duduk. Mari duduk, katanya tidur. Akhirnya susah. Orang, dia bilang. Yang paling aneh lagi pernah saya... ada teman saya, kita kebaktian KKR mini lah begitu di satu gereja. Pas itu, karena mungkin semangatnya kan, segala puji, haleluya, angkat tangan katanya. Padahal waktu itu sedang mengumpulkan persembahan. Saya bilang, bagaimana caranya ini? Karena saking semangatnya, baru saya bilang sama yang ngambil kolektan, ambil mide. Angkat tangan saya disuruh ini. Karena kita diajar sekolah teologi harus dengar-dengaran. Kalau disuruh yang bawa pujian angkat tangan, ya angkat tangan. Saya bilang, baru dia bilang, waktu selesai dia kan ditegur sama dosen saya. Dia bilang, kau ini juga. Saya bilang, orang mau bikin persembahan kau suruh angkat tangan. Ih, ku lupa Pak. Lupa. Karena sukacita. Pernah juga begitu. Ada teman saya dari Manado, ditelepon ke saya. Datang ke Samosir. Kita ada pelayanan di sana. Ya, jadi, kalau kita maaf aja kalau di Sumatera itu, apalagi di pulau Samosir, di negaranya orang Batak, itu nggak boleh duduk laki-laki sama perempuan, begitu. Ya, bukan masalah muhrim atau bagaimana, bukan, karena budayanya memang begitu. Biar gereja apapun, kecuali yang gereja di mall, biar gereja Betel, gereja Pentakosta, gereja HKBP, HKI, GKPS, nggak boleh. Ya. Tiba-tiba mereka datang. Dan kalau di sana itu biasanya ibu-ibu kan pakai sambul. Pakai sambul, dia gereja Karismatik pakai sambul, pakai kebaya. Kalau nyanyi semangat itu sudah biasa begini. Lagi, ini udah semangat ini. Tiba-tiba saya bawa teman saya dari Manado. Waktu itu, orang yang di situ, pendeta di sini udah bilang, saya di sini lupa memberi. Itu kesurupan roh apa itu? Ya namanya orang di sana kan, apalagi kita waktu ibadah malam dancing, dance. Itu teman saya jadi perhatiannya orang, diperhatiin semua ibu-ibu. Bah, macam mana ini temannya si Febri ini? Dulu pernah juga kita fasilitasi Pastor Kongki yang gereja Harvest Church, kita fasilitasi. Kongki datang dari Korea. Waktu itu kita anak-anak STT gimana kan? Ada bawa rekan-rekannya pemuda atau bagaimana? Kita semangat.
Oh pokoknya gaya habis lah kita. Oh datang dari Korea, datang dari Korea. Ternyata waktu datang ada juga yang korengan. Saya kira kalau udah orang Korea, ada juga saya lihat kayak penjual penjual sayur. Jadi kenapa begini? Tapi waktu datang mereka, ada mereka, mau KKR begitu. Ada yang pakai celana pendek, ada yang apa. Oh langsung kita datang waktu itu panitia bilang, tapi bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia ya. Kita bilang waktu itu, iya, atau saya bahasa Inggris aja, enggak usah ya. Saya bilang waktu itu, maaf pastor, kita bilang, kita ini budaya timur. Dia mau khotbah waktu itu pakai kaos. Makanya saya bersyukur sekali di sini harus pakai rapi begini ya. Ini memang budaya orang Batak juga begini ya, rapi ya, karena ada budaya kita itu sangat menghormati. Jadi pendeta itu dianggap gantinya Tuhan, sangat dihormati, betul. Saya ingat waktu anak-anak kalau saya salam pendeta itu nggak mau saya salam yang lain. Kenapa kau nggak mau salam saya? Saya sudah salam pendeta tadi saya bilang. Karena itu saya anggap gantinya Tuhan. Kalau lihat pendeta, horas Pak Pendeta, kita sujud. Sekarang ini memang membuat kita rusak, banyak pendeta balabal, ya kan? Jadi nggak terlalu berkarisma sekarang. Itu, ya. Jadi kita ingati dia, jangan pakai kaos pastor, saya bilang. Semua juga timnya, akhirnya sore itu kita bawa mereka ke Ramayana. Akhirnya dapat bonus itu tukang Ramayana, ganti baju mereka semua. Masa mereka mau ada KKR kan, coba pakai sendal, karena mereka memang biasa seperti itu, gayanya. Akhirnya mereka pakai blazer, kayak si Julini tadi pakai blazer, akhirnya rapi. Saya lalu, baru ini sekedar intermezzo saja. Saya tanya itu Korea, karena ekspektasi saya dulu waktu orang Korea itu tinggi sekali. Saya lihat yang kayak penjual gorengan ini, ya kan? Saya tanya dia, kamu Korea? Iya saya orang Korea. Dia bilang. Tapi kok, saya bilang, udah hitam juga, nggak terlalu putih. Baru dia bilang lah begini, dia bilang, di Korea itu, biar ketahuan dia cantik atau jelek, itu kalau sudah lahir anaknya, dia bilang. Biasanya semua sana banyak oplosan. Di Korea itu banyak operasi plastik kayak Indomaret di sini. Indomaret sama Alfamaret, iya tergantung plastiknya, mau plastik ember, plastik gresek, tergantung baik sana. Oh saya bilang, oh begitu kah? Saya bilang, iya. Jadi kita itu sebenarnya nggak semua yang seperti itu, dia bilang. Oh saya kira waktu itu datanglah kayak Lee Min Ho, kayak siapa ya kan? Kayak yang cewek-cewek yang serang gitu kan. Wah ternyata saya salah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hidup dan mati untuk Tuhan itu harus hidup penuh sukacita, amin. Harus penuh sukacita. Ya, walaupun badai datang silih berganti, masalah persoalan datang silih berganti, gak boleh hilang sukacita kita. Ya, gak boleh hilang sukacita kita. Kita harus tetap bersukacita, walaupun krisis persoalan datang Belanda harus tetap sukacita. Ya, baru-baru tadi istri saya telepon, anak saya yang nomor 1 itu Petra, sudah 3 hari tidak ke sekolah karena batuk pilek. Memang lagi musim demam berdarah di sana. Tapi coba lihat kata-kata orang percaya, bukan saya sedang membanggakan diri saya. Istri saya bilang, bawalah ke puskesmas. Bukan saya, maaf ya kalau ada orang kesehatan di sini, bukan saya enggak mengapresiasi ilmu bidan, ilmu apa, tapi sejauh pengetahuan saya kayak nggak ada solusi. Beneran? Jadi saya mau ke bidan, ditanya-tanya, ngapain ditanya-tanya, periksalah, cari, kenapa batuk, kasih obat batuk, kenapa demam, kasih obat demam, akhirnya banyak obat. Padahal menurut medis itu kebanyakan makan obat jadi on, ya kan? Iya makanya saya bukan maaf ya kalau ada di sini orang tenaga kesehatan, maaf, bukan. Kecuali saya bilang, kalau kau mau jelas, periksa darah, pergi ke Prodia, saya bilang. Darah. Tapi saya bilang, kasih saja dia makan. Yang penting kalau ada gejala-gejala demam berdarah atau apa, kasih sop anjing, saya bilang. Itu bisa menyelesaikan persoalan, saya bilang. Iya, puji Tuhan. Dia bisa makan hari ini, saya bilang. Iya. Makanya kalau ada bapak-bapak yang ada di sini, kalau dekat dengan Tuhan, ya luar biasa. Selalu ada hal-hal yang cemerlang. Istri saya itu tidak bisa melakukan tindakan apapun sebelum dia telepon ke saya, mungkin karena rasa cintanya kepada saya kan gitu ya. Dia akan tanya terus saya, saat makanan anak tanya, makanya saya kadang pusing, kau ini makanan saja kau tanya-tanya saya bilang, ya kan? Atau kau sudah rindu sama saya? Gitu, kira-kira. Iya kan? Iya. Saya bilang ya saudara-saudara yang kasih Tuhan harus, walaupun selesai itu saya katakan, saya akan datang sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, tolong anak saya Tuhan, sembuhkan Tuhan. Saya bilang, saya suruh tadi dia banyak minum saja buah vita atau apa, jus jambu merah. Tuhan jamah itu, saya bilang.
Udah 3 hari Tuhan dia tidak sekolah. Karena mungkin terlalu capek dia. Terlalu capek. Bahkan saya bilang sama istri saya, udahlah pindahin aja sekolah, gak usah ke sekolah Chinese. Terlalu menderita dia, saya lihat, saya bilang. Biarlah di situ, biar dia apa. Saudara-saudara yang dikasih di Tuhan. Siapa bilang gak ada beban, gak ada masalah. Ayo nanti curhat sama saya, banyak masalah saya. Ini makanya banyak uban saya ini. Ini karena masalah ini, persoalan ini. Tapi sukacita saya tidak akan pernah hilang. Karena saya punya Yesus. Intinya siapa? Hidup dalam kebenaran bersumber dari Yesus. Hidup mendatangkan damai sejahtera bersumber dari Yesus. Hidup penuh dengan sukacita bersumber dari Yesus. Kenapa kita lakukan itu? Karena hidup dan mati kita untuk Tuhan. Kita bangkit berdiri semua.